Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Kareni dari kelas A, jurusan Pendidikan Khusus, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi, fisiologi, dan genetika. Pengertian anatomi, fisiologi, dan genetika. Apa sih anatomi itu? Anatomi berasal dari bahasa Yunani yaitu ana dan tomi, yang berarti memotong, menyayat, atau memisahkan, yang kemudian didefinisikan sebagai ilmu tentang struktur tubuh, yaitu ilmu yang mempelajari susunan tubuh dan hubungan bagian-bagiannya satu sama lain. Selanjutnya, pengertian fisiologi. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari kerja tubuh dalam keadaan normal. Sedangkan genetika merupakan cabang biologi yang mempelajari sifat-sifat baka atau ilmu mengenai sifat keturunan. Materi selanjutnya yaitu rangka tubuh manusia. Rangka tubuh manusia merupakan sekumpulan tulang-tulang yang saling berhubungan. Rangka manusia dapat dibagi atau dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu bagian poros tubuh atau aksial dan bagian alat gerak atau apendikular. Rangka berfungsi sebagai alat gerak pasif, memberi bentuk tubuh, sebagai penyangga tubuh, sebagai tempat pembentukan sel darah, sebagai tempat melekatnya otot rangka, dan juga melindungi organ dalam, misalnya jantung, hati, dan usus, serta lainnya. Klasifikasi tulang dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan bentuknya dan berdasarkan strukturnya. Berdasarkan bentuknya, tulang terbagi menjadi lima. Yang pertama tulang pipa, yang kedua tulang pipih, yang ketiga tulang pendek, yang keempat tulang tak beraturan, yang kelima tulang sesamoid. Berdasarkan strukturnya, tulang terbagi menjadi dua, yaitu tulang keras dan tulang rawan. Bagian-bagian rangka pada manusia terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama bagian tengkorak, bagian anggota gerak, serta bagian badan. Bagian tengkorak terdiri dari tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang rahang atas, tulang lidah, tulang tengkorak, serta tulang rahang bawah. Bagian anggota gerak terbagi menjadi dua, yaitu tulang tangan serta tulang kaki. Sedangkan untuk bagian badan terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama tulang belakang, yang kedua tulang dada, serta yang ketiga tulang panggul. Materi selanjutnya yaitu sistema gerakan otot. Otot manusia adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi atau mengkerut dan dapat relaksasi atau mengendur. Otot terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama otot lurik, yang kedua otot polos, serta yang ketiga otot jantung. Fungsi pada otot manusia yang pertama yaitu membantu sistem peredaran darah pada manusia, yang kedua yaitu membantu pernapasan, yang ketiga membantu dalam proses pencernaan manusia, yang keempat membantu dalam proses reproduksi manusia, serta yang terakhir yaitu membantu menjaga keseimbangan. Gangguan-gangguan yang dapat terjadi pada otot yang pertama masih distrofi, yang kedua atrofi otot, dan yang ketiga keseleo. Materi selanjutnya yaitu sistema gerakan sendi. Sendi memiliki komponen penunjang, terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ligamen. Ligamen merupakan jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan tulang. Yang kedua yaitu kapsul sendi. Kapsul sendi merupakan lapisan serabut yang melapisi sendi dan menghubungkan dua tulang yang membentuk persendian. Yang ketiga yaitu cairan sinovial. Cairan sinovial yaitu merupakan cairan pelumas pada ujung-ujung tulang yang terdapat pada bagian kapsul sendi. Dan yang terakhir yaitu tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin merupakan jaringan tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang yang membentuk persendian, berguna untuk menjaga persendian dari benturan keras. Macam-macam sendi pada tubuh manusia. Yang pertama sendi mati atau sinartrosis. Sendi mati merupakan sendi yang tidak memungkinkan adanya gerak, contohnya sendi antar tulang penyusun tengkorak.
Yang kedua yaitu sendi kaku atau ampiartrosis. Sendi kaku merupakan sendi yang pergerakannya sedikit atau terbatas, contohnya pada persendian tulang rusuk, tulang belakang, dan tulang dada. Sendi yang ketiga yaitu sendi gerak atau diartrosis. Sendi gerak merupakan sendi yang pergerakannya bebas. Sendi ini dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama sendi peluru, yang kedua sendi engsel, yang ketiga sendi pelana, yang keempat sendi putar, dan yang terakhir yaitu sendi luncur. Macam-macam gangguan pada persendian, yang pertama yaitu dislokasi, yang kedua keseleo atau terkilir, yang ketiga ankilosis, dan yang keempat atau yang terakhir artritis atau infeksi sendi. Materi selanjutnya yaitu panca indera mata. Bagian anatomi mata terbagi menjadi dua, yaitu bagian mata yang bisa terlihat serta bagian mata yang tidak terlihat. Bagian mata yang bisa terlihat yaitu iris, pupil, kornea, sklera, serta konjungtiva. Sedangkan bagian mata yang tidak terlihat yaitu lensa mata, vitreous, yang retina, serta sarafotpik. Bagian-bagian pelindung mata terbagi menjadi 4, yang pertama alis mata, yang kedua kelopak mata, yang ketiga bulu mata, serta yang terakhir atau yang keempat kelenjar air mata. Kelainan-kelainan yang dapat terjadi pada mata, yang pertama rabun dekat, yang kedua rabun jauh, yang ketiga mata tua, yang keempat rabun senja, yang kelima buta warna, dan yang terakhir katarak. Materi selanjutnya yaitu panca indera telinga. Bagian-bagian telinga. Bagian telinga terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, bagian telinga bagian luar, yang kedua bagian telinga bagian tengah, yang ketiga bagian telinga bagian dalam. Yang pertama yaitu bagian telinga luar. Bagian telinga luar terbagi menjadi 3, yaitu daun telinga, lubang telinga, serta kelenjar minyak. Bagian telinga bagian tengah yaitu gendang telinga, tulang pendengaran yang terdiri dari tulang martil, tulang landasan, serta sanggurdi. Dan yang ketiga yaitu saluran eustachius. Bagian telinga bagian dalam terdiri dari rumah siput atau koklea, tingkap jorong, tingkap bundar, serta saluran setengah lingkaran. Proses mendengar pada manusia, yang pertama, getaran suara akan ditangkap telinga bagian luar. Setelah itu, suara akan diteruskan ke tulang pendengaran. Sesampainya di tulang pendengaran, suara akan diteruskan ke tingkap jorong dan bundar. Akhirnya, suara akan masuk ke rumah siput dan akan menggetarkan ujung-ujung saraf pendengaran di dalamnya. Hal ini menyebabkan kita dapat mendengar. Kelainan-kelainan atau penyakit yang terdapat pada telinga. Yang pertama yaitu tuli. Tuli terbagi menjadi 2, yaitu tuli konduksi serta tuli saraf. Yang kedua yaitu infeksi telinga, yang ketiga yaitu congek. Materi selanjutnya yaitu panca indera pada kulit. Kulit adalah suatu organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh, yang merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Kulit berfungsi untuk melindungi tubuh dari kuman serta penyakit, mengatur suhu tubuh, sebagai indera peraba untuk membedakan dingin dan panas, dan kulit juga berperan dalam mengatur keseimbangan air. Bagian-bagian kulit terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama epidermis atau lapisan kulit luar serta dermis, lapisan kulit dalam. Epidermis atau lapisan kulit luar terbagi menjadi 2, yang pertama lapisan tanduk dan yang kedua lapisan malpighi. Dermis atau lapisan dalam atau kulit jangat terbagi menjadi 6, yang pertama jaringan lemak, yang kedua kelenjar keringat, yang ketiga saluran keringat, yang keempat kelenjar minyak, yang kelima pembuluh darah, dan yang keenam atau yang terakhir reseptor. Gangguan-gangguan yang dapat terjadi pada kulit, yang pertama yaitu hipersensitif terhadap sentuhan, dan yang kedua hiposensitif. Materi selanjutnya yaitu mengenai sistem koordinasi. Sistem koordinasi adalah sistem dalam tubuh manusia yang bekerja untuk menerima rangsangan, mengolahnya, dan menanggapi rangsangan tadi.
Sistem koordinasi pada manusia terbagi menjadi tiga. Yang pertama sel saraf, yang kedua sistem saraf pusat, dan yang ketiga sistem saraf tepi. Sistem koordinasi berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan kerja sistem organ tubuh yang lain sehingga bekerja sesuai fungsinya. Bagian sistem koordinasi yaitu sel saraf. Sel saraf atau yang biasa disebut neuron adalah bagian tubuh yang berfungsi sebagai penghantar rangsang. Struktur sel saraf atau neuron terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama dendrit, yang kedua nukleus, yang ketiga akson, yang keempat soma, yang kelima nodus Ranvier, yang keenam selubung mielin, yang ketujuh sinapsis, dan yang kedelapan atau yang terakhir sel Schwann. Klasifikasi sel saraf atau neuron. Berdasarkan fungsinya, sel saraf terbagi menjadi neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron asosiasi. Berdasarkan tempatnya, sel saraf terbagi menjadi neuron konektor dan neuron adjustor. Selanjutnya, berdasarkan bentuknya, sel saraf atau neuron terbagi menjadi neuron unipolar, neuron bipolar, serta neuron multipilar. Selanjutnya yaitu bagian sistem koordinasi yaitu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terbagi menjadi dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Di sini, otak memiliki beberapa bagian, yaitu otak besar, otak kecil, serta batang otak. Bagian-bagian otak ini memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama, otak besar berperan dalam semua aktivitas tubuh, terutama yang berkaitan dengan kepandaian, ingatan, kesadaran, dan pertimbangan. Yang kedua, otak kecil berfungsi untuk mengontrol gerak koordinasi antar otot, mengatur keseimbangan tubuh, dan mengatur sikap tubuh. Yang ketiga, batang otak berfungsi sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Selanjutnya yaitu sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis berada di dalam tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini memiliki fungsi untuk menyampaikan impuls sensorik dari sistem saraf tepi menuju ke otak, serta menyampaikan impuls motorik dari otak ke berbagai efektor dan sebagai pusat gerak refleks. Selanjutnya yaitu bagian dari sistem koordinasi yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi adalah bagian dari sistem saraf yang di dalam sarafnya terdiri dari sel-sel yang akan membawa informasi ke sel saraf sensorik dan dari sel saraf motorik sistem saraf pusat yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terbagi menjadi dua yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Materi selanjutnya yaitu genetika. Genetika merupakan cabang biologi yang mempelajari sifat-sifat atau ilmu mengenai sifat keturunan. Adapun istilah-istilah yang biasa digunakan dalam ilmu genetika yaitu kromosom, gen, alel, homozigot, heterozigot, dominan, resesif, fenotip, genotip, dan mutasi. Kelainan-kelainan yang dapat terjadi pada genetika yang pertama, kelainan pada kromosom, yang kedua polidaktili, yang ketiga sindrom Turner, yang keempat Down syndrome, yang kelima albino, dan yang keenam atau yang terakhir hemofilia. Sekian video presentasi dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.